Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31. Mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah bahwa Tuhan sesungguhnya mendengar kita. Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam doa-doa pribadi kita, seringkali terkadang kita terpikir bahwa Allah itu tidak mempedulikan kita. Terkadang kita salah berpikir bahwa Allah itu tidak mendengar kita. Ketika kita berdoa dan jawaban dari doa kita tidak kunjung kita dapatkan, tidak kunjung kita terima, terkadang kita meragukan kepedulian Tuhan, meragukan apakah Tuhan mendengar kita, apakah Tuhan mengasihi kita. Mungkin saat ini saudara ada dalam kondisi itu. Saudara sudah sekian lama berseru, sudah sekian lama menunggu, menanti daripada Tuhan, menanti mujizat, menanti kesembuhan, menanti diberkati, menanti diberi keberhasilan dan sebagainya. Tetapi apa yang saudara nantikan tidak kunjung tiba, tidak kunjung saudara dapatkan di dalam kehidupan saudara. Itu seringkali membuat kita terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika kita memiliki pikiran seperti itu akan menghasilkan, membuahkan tindakan berikutnya yang akan membuat kita semakin jauh dari kehendak Tuhan. Karena ketika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, maka tindakan-tindakan kita juga akan menjadi tindakan yang mengabaikan Tuhan. Jika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli kepada kita. Itu sebabnya saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, sesungguhnya bagaimana? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Apakah Tuhan benar-benar mendengarkan kita? Apakah beban berat, persoalan, penyakit yang sedang kita tanggung, yang sering kali kita serukan kepada Tuhan, apakah Tuhan peduli? Mari kita belajar dari firman Tuhan saudara, bagaimana sesungguhnya, apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Tuhan dalam semuanya itu. Mazmur pasal 31 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku
ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Di dalam mazmurnya ini, pemazmur menegaskan apa yang dia alami di dalam kehidupannya, di dalam masalah persoalan yang dia alami. Yang menuliskan mazmur ini adalah Daud. Daud menceritakan apa yang dia alami dalam perjalanan kehidupannya, di mana di ayat 23 dia menjelaskan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Saudara, ada masalah, ada persoalan, ada beban yang seringkali menerpa kehidupan Daud. Ada tantangan yang seringkali dia hadapi. Dan menghadapi masalah itu, dia menegaskan bahwa dia mengalami kebingungan. Dia juga seringkali bingung. Kalau saat ini saudara menghadapi masalah demi masalah, mungkin masalah ini belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Dan mungkin saudara sedang bingung, kenapa semuanya ini bisa terjadi. Sangat wajar kalau saudara sedang mengalami kebingungan, saudara. Daud pun pernah mengalami kebingungan itu atas semua masalah persoalan yang dia alami, dan dia tuliskan kebingungannya itu. Bahkan dalam kebingungannya itu dia berkata, saudara, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Jadi saat dia bingung oleh karena masalah persoalan, beban, penyakit dan sebagainya, dan mungkin saat ini juga saudara sedang mengalami itu, saudara sedang bingung menghadapi seluruh masalah, semua masalah persoalan yang saudara alami. Sampai-sampai Daud juga sempat berpikir, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Sampai-sampai Daud berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak mendengarkan aku, Tuhan mengabaikan aku, Tuhan tidak mengasihi aku. Adakah saudara saat ini sedang mengalami kebingungan oleh karena perjalanan hidup saudara, masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya yang saudara alami, kegagalan, kebangkrutan mungkin, masalah ekonomi saat ini, atau apapun yang sedang saudara alami, saudara sedang sangat bingung. Dan mungkin dalam kebingungan itu saudara mulai berpikir seperti Daud, bahwa Tuhan tidak peduli, aku telah dibuang oleh Tuhan, Allah tidak mengasihi aku, dan sebagainya. Jika saudara berpikir demikian, saudara, maka pikiran saudara salah. Karena ketika Daud memiliki pemikiran itu, dia sadar bahwa ternyata pikiran itu salah. Ketika Daud mulai berpikir dengan cara yang seperti itu, akhirnya dia disadarkan bahwa ternyata pikirannya itu salah. Karena dia menegaskan selanjutnya, saudara, di ayat 23 tadi dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dia berkata, tetapi sesungguhnya. Ketika dia bingung, dia mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, tapi akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya terjadi, saudara? Kesalahan dia berpikir itu, apa yang sesungguhnya yang benar? Yang sesungguhnya yang Tuhan lakukan itu apa? Itu yang dia saksikan di sini, bahwa dia berkata, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi yang pertama, saudara, dia menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar dia. Tuhan mempedulikan dia. Tuhan tidak mengabaikan dia. Pikirannya itu salah.
bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak memperhatikan. Pikiran itu salah. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin dalam masalah persoalan yang saudara alami, saudara bingung dengan semuanya itu, dan saudara mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Dengar, hari ini saya mau menegaskan bahwa saudara salah. Mungkin saudara berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab saudara, Tuhan tidak mendengar doa saudara. Hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara salah, karena sesungguhnya Tuhan mendengar. Daud pun yang pernah mengalami dan berpikir begitu, dia pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya ternyata Tuhan mendengar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sekalipun saudara belum mengalami mujizat, sesungguhnya Tuhan mendengar saudara. Sekalipun sepertinya Tuhan belum bertindak, tetapi sesungguhnya Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan tahu semuanya, Dia perhatikan semuanya. Dan sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah disadarkan bahwa ternyata Allah mendengar, Allah peduli, maka apa yang harusnya menjadi bagian kita? Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita kerjakan? Dikatakan tadi di ayat 23 saudara, bagian terakhir, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi yang pertama saudara yang harus kita lakukan, jika saudara dan saya tahu, sadar bahwa ternyata Tuhan mendengar, berserulah kepada Dia minta tolong. Datanglah kepada Dia minta tolong. Larilah kepada Dia meminta pertolongan, karena sesungguhnya Dia mendengarkan kita. Kalau saudara tahu, ketika saudara punya kebutuhan dan kemudian saudara punya keluarga, kalau saudara tahu bahwa kalau saudara datang kepada Dia, Dia pasti akan memperhatikan saudara, Dia pasti akan menolong saudara. Apakah saudara akan datang kepada Dia? Saya percaya kita tidak akan ragu datang meminta tolong kalau kita sudah tahu bahwa Dia pasti menolong kita. Tapi kalau misalnya saudara tidak pasti, bahkan sangat ragu Dia akan menolong, saudara tidak akan datang mungkin, atau saudara datang dengan penuh keraguan mungkin. Dan saat ini firman Allah mencatat bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar, sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Jika sesungguhnya ternyata Tuhan mendengar dan memperhatikan, maka dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, seharusnya kita datang kepada Dia untuk minta tolong. Kita berlari kepada Dia untuk minta tolong. Saat ini saudara, apa situasi dan kondisi yang sedang saudara alami? Datanglah kepada Tuhan minta tolong, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang sakit, datanglah kepada Dia minta kesembuhan, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, datanglah kepada Dia untuk meminta berkat, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang mengalami kesulitan karena masalah bisnis saudara, bisnis saudara hancur, bisnis saudara mengalami keberangkutan, kesulitan dan sebagainya. Larilah kepada Tuhan minta tolong saudara, karena sesungguhnya Dia mendengar kita. Apapun yang kita alami hari ini, larilah kepada Tuhan untuk meminta tolong, karena sesungguhnya Dia mendengar kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah minta tolonglah kepada Dia yang mendengar kita. Kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh pemazmur ini, yang dinasihatkan oleh Daud dalam kebingungan yang dialami, dalam kesesakan dan bingung oleh karena kesesakan itu, tetapi ternyata Tuhan mendengar. Maka yang kedua yang harus dilakukan, ayat 24, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang-orang yang dikasihinya. Dia telah mengasihi kita saudara. Dia mendengar suara kita, Dia mendengar permohonan kita, Dia perhatikan, Dia peduli, Dia bertindak, Dia bekerja, Dia campur tangan dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam hidup kita, kalau kita tahu bahwa Dia peduli, Dia mendengar kita, kasihilah Dia, kata Daud. Kasihilah Tuhan yang telah mendengarkan engkau, kasihilah Tuhan yang telah mengasihi engkau. Kalau kita tahu bahwa Dia memperhatikan dan mendengar kita, hiduplah
mengasihi dia, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan terus peduli, terus campur tangan dalam hidup kita. Seringkali saudara, banyak orang yang kemudian bersaksi dan berkata, dulu Tuhan menjawab doaku, dulu Tuhan melakukan mujizat, dulu Tuhan melakukan ini, itu dan sebagainya, dulu Tuhan memakai aku dan sebagainya. Tetapi sekarang sepertinya apa yang Tuhan lakukan dulu, sekarang semuanya itu tidak ada bekas sama sekali. Apakah Tuhan yang berubah? Tidak, saudara. Allah tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang berubah? Kita yang berubah. Kita yang seringkali setelah kita dikasihi, setelah kita diberkati, setelah kita yang mendapat jawaban doa, akhirnya kita lupa Tuhan. Itu yang membuat kita tidak lagi menerima jawaban Tuhan, tidak lagi menerima mujizat dan campur tangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan hidup kita, apapun yang saudara alami, saudara mengalami mujizat Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara dijawab oleh Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara mengalami mujizat kesembuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara diberkati, tetaplah mengasihi Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kita, saudara. Kemudian yang terakhir, yang dinasihatkan oleh Daud ketika dia sadar bahwa ternyata sesungguhnya Tuhan mendengar, ternyata sesungguhnya Tuhan peduli. Ayat 25, di mana di sini dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa ternyata Tuhan mendengar, sekalipun hari ini doa kita belum dijawab, sekalipun hari ini mujizat belum terjadi, sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi, Daud menasihatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu juga yang dialami oleh Daud. Dia pernah mengalami kebingungan yang begitu bingungnya dia, karena situasi yang ada, karena kondisi yang dia alami. Dia begitu bingung. Tetapi dalam semua kebingungannya itu, saudara, akhirnya dia menyadari bahwa ternyata Tuhan mendengar. Itu sebabnya dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan peduli. Itu sebabnya dia terus mengasihi Tuhan. Dan kemudian, sekalipun dia belum mendapat jawaban, dia tetap menguatkan hati, meneguhkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah itu juga yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, saudara. Sekalipun saat ini mujizat belum terjadi dalam hidup saudara, tetap kuatkan hati saudara, tetap teguhkan hati saudara. Sekalipun jawaban doa itu belum menjadi kenyataan, jangan lemah saudara, jangan menyerah. Tetap kuatkan dan teguhkan hati saudara. Akan tiba waktunya Tuhan menyatakan jawaban doa, Tuhan mencurahkan berkat, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan memulihkan keluarga saudara, Tuhan memulihkan usaha bisnis saudara, dan segala sesuatu Allah sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Tetap kuatkan hati saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana kita belajar dari kehidupan Daud. Dia tuliskan dalam Mazmurnya saudara, bahwa dia pernah mengalami kebingungan dalam situasi yang dia alami, masalah persoalan yang dia alami. Dan dalam kebingungannya itu dia sempat berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, akhirnya dia sadar bahwa ternyata Tuhan sesungguhnya mendengar dia. Ketika dia sadar akan hal itu, dia mulai tetap hidup berseru kepada Tuhan. Dia mulai tetap hidup mengasihi Tuhan, dan dia mulai tetap menguatkan dan meneguhkan hati. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan. Dan hari ini nasihat yang sama ditujukan kepada saya dan saudara. Tuhan mendengar saudara, apapun keadaanmu, Tuhan mendengar engkau. Itu sebabnya saudara, tetaplah datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara, tetaplah hidup mengasihi Tuhan, dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini ketika saudara melakukan segala aktivitas saudara, bahkan di sepanjang kehidupan saudara. Dan biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab saudara. Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga janji-janji firman Tuhan pun akan digenapi dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Mari imani janji firman Tuhan. Buat komitmen melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan saudara,
setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan,
mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan
kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara,
Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.